Kita belajar hari ini. Yang pertama, Yesus memberikan tantangan. Sama-sama kita bacakan ayat 67. 2, 3. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Wow, ini menarik. Jadi mereka pada pergi semua, bubar. Mereka bubar, gak kuat. Lalu Yesus menantang, ngomong pada Petrus dan teman-teman, hei, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apa kamu tidak mau ikut mereka? Ayo ikut mereka. Ini menarik. Pagi ini pun kita ditantang seperti itu. Yesus menantang murid-muridnya untuk berkomitmen tidak takut orang-orang akan meninggalkan dia. Itulah Yesus. Kalau memang kalian mau pergi, pergi aja. Ini bukan mengusir. Yesus ingin tahu apakah mereka masih punya komitmen untuk ikut Yesus. Saudara, orang banyak ini ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Ya, mereka sudah melihat mujizat Yesus dan mengikuti dia. Mereka ikut hanya karena ingin berkat-berkat yang Yesus berikan, bukan diri Yesus yang mereka ikuti, berkatnya bukan Yesusnya. Nah, dan ini mirip sekali dengan generasi kita sekarang ini, di mana banyak anak-anak Tuhan, ya saudaraku, yang hanya ikut-ikutan dan hanya ingin diberkati. Maka saya amati, gereja yang bicara banyak tentang berkat pasti ramai didatangi, pasti ramai. Ya, kalau Pak Indras dengan teman-teman setuju, kita pasang MMT. Kalau Anda ingin kaya, ibadahlah di gereja ini. Keluar dari gereja saudara mendapat 5 juta. Kira-kira banyak enggak yang datang Pak Indras? Banyak yang datang Pak Indras? Pasti banyak. Itu di Jakarta banyak seperti itu. Saya prihatin sekali. Jadi gereja dipakai untuk bisnis. Yang paling konyol, saya masih ingat, sekarang beliau sudah pensiun, Maijen Mindarto. Dia curhat dengan saya. Dia ibadah di sebuah gereja. Hamba Tuhan dari Amerika bicara, hari ini Tuhan bicara 12 orang investasikan untuk Tuhan dengan nilai nominal. Beliau salah satu maju ke depan. Dan salah satu dari orang yang maju itu hari ini tidak menjadi Kristen, nggak tertarik, mundur. Kenapa? Saya dibohongin oleh pendeta. Kenapa? Dengan memberi katanya akan diberkati berlimpah-limpah. Saudaraku, ini cara yang salah. Berkat itu bukan seperti itu. Tentu ada upaya, ada usaha sambil kita berdoa. Ketika kita bekerja, Tuhan tolong. Jangan modelnya begitu, Tuhan berkati saya sambil duduk di jalan, pas gak ada duit. Saya masih ingat pengalaman bekas jemaat kita Pak Hani, jalan, lagi butuh duit, ketemu duit di jalan. Amin, puji Tuhan. Apakah harus begitu? Nah, kita belajar hari ini saudaraku ya, menjadi orang Kristen yang punya komitmen, ya. Saudaraku, Tuhan lebih memperhatikan, dengarkan ini. Tuhan lebih memperhatikan, saudaraku, kualitas daripada kuantitas. Ya. Mengapa dulu minta maaf ya, saya dari hati saya dulu ya. Ya, ini ada saksi, ada Pak Eko, orang-orang lama. Dulu enggak punya keinginan punya gedung sebesar ini. Ya cukup yang di depan itu saya ingin berapa tempat ada gedung gereja, kita melayani gereja kecil ya, karena tidak ingin besar. Tapi 12 teman, Pak Agus dengan teman-teman pendoa, mereka berdoa, lalu diberikan penglihatan tentang 2100. Kami gumuli, lalu saya jawab, itu masalah jiwa-jiwa. Jadi bukan nominalnya, itu jiwa-jiwa yang akan. Nah, kita nggak tahu, kaget juga, Undip pindah ke atas. Ya itu gedung gereja sudah didesain di depan tuh 3 lantai.
Rencana pakai Bapak Insinyur Junisiaan sekarang yang sudah ada di Pekanbaru yang mengatur semuanya. Kita siap bergumul untuk itu. Saudaraku, kenapa? Karena saya punya prinsip gereja besar itu bukan yang utama, pakai mega church. Enggak lah. Ya. Saudaraku, kita belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang punya kualitas, artinya bermutu, bukan banyaknya, yang bermutu. Nah ini yang penting. Karena itu pagi ini kita ditantang. Apakah kita mau ikut juga mundur seperti cerita murid-murid itu, atau tetap berkomitmen? Oh tidak, mereka boleh mundur, tapi saya tidak akan mundur. Itu tantangan Tuhan hari ini. Kalau orang lain mundur, saya tidak akan mundur. Saya punya prinsip. Yesus sudah baik kepada saya, dia sudah mati untuk saya, dia berikan terbaik untuk saya, maka akan saya belajar untuk memberikan terbaik kepada Tuhan. Saya itu yakin kalau saudara memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan tahu menempatkan yang terbaik kepada saudara dan saya.